Shalom teman-teman terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dila dari BPK Kepemudaan Surabaya. Pada hari ini, saya akan membawakan renungan yang diambil dari Matius bab 20 ayat 17-8. Di sini saya mengambil tema melayani tanpa menuntut. Di masa-masa seperti ini, banyak sekali pergumulan, permasalahan, pencobaan yang kita alami karena dampak dari pandemi ini. Saat ini, saya mengajak teman-teman untuk kita bersama merefleksikan kembali, apakah saat ini kita tetap setia untuk melayani sesama kita tanpa menuntut apa yang kita dapatkan? Ataukah di masa-masa pandemi ini justru kita malah berpikir untuk tidak melayani karena keadaan kita saat ini yang banyak sekali pergumulan, yang banyak sekali permasalahan karena pandemi ini. Dalam bacaan ini ada dua kisah yang kita dengar. Yang pertama, bagaimana Yesus disalib dan bangkit pada hari ketiga, dan pada kisah yang kedua, di mana ibu dari anak-anak Zebedeus yang meminta anak-anaknya mendapatkan tempat yang terbaik, yaitu di sebelah kanan dan kiri Yesus. Pada kisah yang pertama, Yesus menceritakan bagaimana dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tuhan Yesus yang adalah seorang Mesias, di mana dalam tradisi Yahudi, Mesias identik dengan kekuasaan dan kemuliaan. Dia yang seorang Mesias saat itu tahu bahwa dirinya akan disalibkan dan pasti dia sangat mengalami pergumulan yang luar biasa, tetapi dia memilih untuk tetap setia dalam setiap perkaranya. Yesus yang adalah seorang pemimpin utama dalam hidup kita telah memberikan teladan dalam keadaan apapun. Belajarlah untuk tetap setia dalam mengikuti rencananya. Mendengar bahwa Yesus akan mati dan bangkit, para murid-muridnya merasa gelisah. Bahkan ada yang marah seolah-olah mau melakukan pembelaan, padahal Yesus tidak membutuhkan pembelaan itu. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, ada seorang ibu yang datang kepada Yesus. Pada kisah yang kedua, di mana itu adalah ibu dari Yakobus dan Yohanes yang meminta agar anaknya Yakobus dan Yohanes memiliki perhatian khusus agar kelak ketika sudah tidak ada lagi di dunia, mereka boleh duduk di kanan dan kiri Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata, apakah mereka mampu meminum cawan yang akan kuminum? Yang artinya, apakah mereka bisa mengikuti penderitaan Yesus? Dan tetapi, untuk menentukan duduk di samping kanan dan kiri, itu adalah hak Allah. Dikatakan oleh Yesus, pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras. Tetapi, tidak demikian di antara ke-12 murid Yesus. Jikalau ada yang menjadi pembesar atau pemuka, hendaklah menjadi pelayan dan hamba di antara sesama. Sekali lagi, Yesus mengingatkan kita semua untuk menjadi seseorang yang datang untuk melayani dan menjadi seorang hamba untuk membantu orang-orang di sekitar kita untuk bisa bertumbuh dan berkembang akan iman di dalam Tuhan. Ketika menjalankan sesuai harapan Allah, maka Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan segala pengorbanan dan perjuangan kebaikan yang sudah kita taburkan di dunia ini. Allah pastinya akan memperhitungkan dan membalas segala yang terbaik bagi setiap kita. Lakukan segala sesuatunya tanpa harus memperhitungkan segala apa yang sudah kita lakukan, kebaikan apa yang sudah kita perbuat pada orang-orang di sekitar, terutama kepada Allah. Kita jangan pernah memperhitungkan itu semua. Selain itu juga, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tidak pernah memikirkan apa yang kita peroleh dengan kita mengikuti Tuhan Yesus, melainkan yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita mengikuti Dia dengan menggunakan cara yang terbaik. Seperti yang dikatakan di ayat 28, sama seperti anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Dari ayat ini kita tahu bahwa saat kita menjadi seorang pelayan bukan mementingkan diri kita saja, tapi apa yang kita bisa berikan kepada orang yang kita layani. Seperti halnya Tuhan Yesus sendiri yang telah memberikan teladan atau contoh buat kita bagaimana ketika dia melayani, dia rela menjadi hamba untuk melayani setiap orang yang datang mencarinya. Bahkan akhirnya pun ia rela memberikan hidupnya dengan kematian di kayu salib. Dan saat ini Tuhan Yesus memanggil saya dan Anda untuk menjadi murid Kristus yang siap berkorban dan bahkan menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan Allah. Kalau saya boleh sharing, dulu ketika saya belum mengenal Tuhan Yesus, saya selalu berpikir saya akan berbuat baik kalau orang itu juga berbuat baik kepada saya. Tetapi setelah mengenal Tuhan dan saya mengizinkan Tuhan untuk boleh hadir dalam kehidupan saya, banyak sekali perubahan yang terjadi. Tuhan mengajarkan arti melayani sesungguhnya, memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita, terutama di masa-masa seperti ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita perbuat untuk melayani sesama kita agar membuat orang-orang di sekitar kita bisa tersenyum. Saat kita melayani, lakukanlah dengan sepenuh hati dan memberikan kepedulian kita terhadap perkembangan sesama kita, sehingga semakin hari kita bisa melihat orang-orang tersenyum dan bersukacita karena kehadiran kita, sehingga orang-orang yang kita layani benar-benar merasakan kasih Yesus. Maka marilah saat ini di masa Prapaskah ini kita semakin lebih banyak menebarkan kasih tanpa menuntut balasan. Selamat merayakan masa Prapaskah, dan mari saat ini saya boleh berdoa untuk kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap teladan-Mu dalam hidup kami. Utuslah setiap Roh Kudus-Mu agar di masa-masa Prapaskah ini kami tetap setia dalam melayani Engkau dan sesama kami dan tanpa menuntut balasan apapun Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu bisa selalu berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya, dan God bless you.